Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 102222048 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan tentang pemahaman etika bisnis pada perusahaan. Di sini ada materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian etika bisnis, yang kedua ada tujuan etika bisnis, yang ketiga ada fungsi etika bisnis, yang keempat ada prinsip etika bisnis, yang kelima dan ada contoh etika bisnis dalam perusahaan. Yang pertama ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis kerap diartikan sebagai pengetahuan terkait norma atau tata cara dalam pengelolaan bisnis, serta moralitas yang mencakup aspek sosial, universal, dan ekonomi. Tidak hanya itu, etika bisnis juga dijadikan sebagai pedoman dalam bekerja. Sebagaimana dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang menerapkan etika bisnis yang baik tentu lebih mampu mengembangkan bisnis dengan lebih mudah daripada mereka yang tidak. Yang kedua ada tujuan dari etika bisnis. Ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya moral dalam bisnis, yaitu jika seseorang yang berbisnis tidak hanya berfokus pada kegiatan operasional, melainkan juga seimbang antara sikap dan nilai. Yang kedua, membuat batasan, yaitu cara untuk membuat bisnis bisa terhindar dari berbagai kecurangan karena semua akan berjalan sesuai dengan standarnya. Tidak ada yang melewati batasan dari pekerjaan. Semua bekerja dalam bidang kerja sesuai tugasnya masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan hubungan yang baik dengan para stakeholder. Tujuannya untuk membuat perusahaan bisa bertahan lebih lama karena mendapat dukungan yang baik dari para stakeholder. Yang keempat, adanya standar yang berlaku untuk membuat para pelaku bisnis yang lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang ketiga, ada fungsi etika bisnis. Fungsi etika bisnis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada reputasi yang baik, yang kedua meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang ketiga keuntungan yang maksimal, dan yang terakhir menjunjungnya moralitas. Selanjutnya ada prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip kejujuran, yaitu prinsip yang menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, prinsip otonomi, yaitu prinsip yang menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Yang ketiga, ada prinsip integritas moral, yaitu menanamkan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini juga dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia. Yang keempat ada prinsip keadilan, yaitu menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti aspek ekonomi, hukum, yang lainnya. Dan yang terakhir ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya dalam setiap suatu tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Yang terakhir ada contoh etika bisnis. Contoh etika bisnis ini ada 5 yang dapat dipraktekkan pada perusahaan. Yang pertama dengan mengingat nama, yaitu dapat membuat orang lain merasa lebih dihargai sehingga menciptakan hubungan baik dengan pihak yang terlibat. Yang kedua, membuat sikap tubuh yang baik seperti membungkuk, melakukan kontak mata sedikit condongkan badan, serta jangan lupa untuk tersenyum. Yang ketiga, mengucapkan maaf, tolong, serta terima kasih sebagai bentuk apresiasi rasa hormat kepada orang lain. Yang keempat, menggunakan pakaian yang rapi setiap bertemu orang lain. Yang terakhir, menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara dan berinteraksi, terutama kepada pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai etika bisnis pada perusahaan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.